Ya, jadi untuk analisis menggunakan Amos ya, ini menggunakan data yang ini yang tadi saya kirimkan. Di sini ada 220 responden. Oke, seperti ini ya datanya. Jadi karena Amos ini adalah software lama ya, berbeda dengan Smart PLS. Nah, sebelum melakukan analisis, jadi kita buat folder seperti ini dulu ya. Jadi kita buat ada beberapa folder di sini. Nah, ini untuk file Amos. Ini adalah data yang belum ini ya, yang belum rapi. Nah, yang saya kirimkan itu adalah yang ini ya, data yang sudah rapi. Dan kenapa dibuat folder seperti ini? Karena untuk Amos sendiri, nah ini ya, saat kita melakukan analisis itu akan muncul folder-folder seperti ini, dan kalau ini hilang nanti save filenya itu tidak bisa dibuka. Nah, untuk save file Amos itu nanti bisa dibuka ini ya. Nah, ini yang hijau ini ya, hijau biru ini. Nah, tinggal double klik saja, nanti akan muncul seperti ini ya untuk save filenya. Nah, ini bisa di running. Nah, jadi dibuat dulu foldernya ya, seperti ini. Foldernya dibuat, kemudian nanti data SPSS ini ya, data SPSS ini di copy seperti ini ya, di copy kemudian dipaste ya, seperti ini, dipaste di masing-masing folder ya. Jadi semua folder ini harus ada data SPSS-nya ya, seperti itu ya. Nah, kemudian dari sini ya, dari hasil yang sudah rapih ini, nah ketika sudah rapih ya, tadinya kan disimpan di sini di file Amos ini. Nah, hasil yang sudah rapih baru kita simpan di folder ini ya, di save di folder ini. Seperti itu ya. Jadi kita harus buat folder dulu. Dan untuk cara membuat file SPSS-nya itu seperti ini. Kita buka aplikasi dulu ya. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30, namun di versi berapapun sama saja. Oke, seperti ini ya. Kita copy ini dulu. Jadi memang untuk Amos ini bukan diperuntukkan untuk pemula ya, atau orang yang baru memulai penelitian, karena dari pengoperasionalnya atau operasionalnya sendiri ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk bisa menguasainya. Nah, seperti ini ya, di copy, di paste, kemudian ini kita save. Jadi file, save as. Nah, ini kita bisa save di sini ya. Diberi nama lalu kita save di sini. Ya, seperti itu untuk cara membuat file SPSS-nya. Nah, kemudian setelah file ini terbentuk, lalu kita copy ya, copy paste di setiap folder. Seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, kemudian setelah datanya terbentuk, yang pertama kita lakukan adalah menguji Exploratory Factor Analysis atau EVA. Jadi EVA ini nanti kita ada menguji KMO ya. Nah, ini di KMO ini kita menguji apakah variabelnya itu dapat membentuk konstruknya itu dapat membentuk latennya atau tidak. Kemudian ada Bartlett test. Nah, Bartlett test ini untuk melihat ya apakah itu konstruknya itu tidak berkorelasi dengan konstruk lainnya. Nah, ini di sini ya. Nah, kemudian di sini juga ada pattern matrix ya. Nah, pattern matrix ini ada nilai loading factor. Nah, loading factor ini yang digunakan untuk uji validitas. Kemudian ada dimensi ya, seperti itu. Dan untuk loading factor ini nilainya harus di atas 0,4 ya baru dikatakan valid. Kemudian untuk Chromebug Alpha, nah ini untuk uji reliabilitasnya. Nah, ini dilakukan menggunakan software SPSS. Oke, kita buka ini ya. Nah, ini EFA. Kita buka data Semamosnya. Ya, seperti ini. Dan untuk ujinya seperti ini ya, klik analyze, kemudian pilih dimension reduction, lalu faktor. Nah, ini kita masukkan seluruhnya.
Jadi untuk klien yang menggunakan Amos ini saya asumsikan sudah bisa menguasai dasar pengoperasian dari SPSS dan software Amosnya ya. Nah, ini kita centang KMO, kemudian extraction kita biarkan default, lalu rotation kita pilih direct oblimin, continue, lalu option ya, option kita pilih ini suprasmal coefficient. Nah, absolute below kita ganti ke titik 40 ya. Nah, seperti ini. Jadi dengan asumsi kalau nilainya di bawah 40 nanti dinyatakan tidak valid. Continue lalu klik OK. Ini adalah ujinya. Ini adalah nilai KMO ya. Nah, ini Kaiser-Meyer. Kemudian biar tes kita lihat sig-nya yang ini. Nah, kemudian untuk nilai dari loading factor itu nanti bisa dilihat di sini di pattern matrix ya. Nah, ini pattern matrix, kemudian dari dimensinya kita lihat dari nilai komponen ini. Jadi contoh misalkan BI ya, BI 123. Nah, BI 123 ini berkelompok di dimensi 4. Kemudian PQ 1 sampai PQ 5 ini berkelompok di dimensi 1 ya, dan seperti itu seterusnya. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Di sini menggunakan nilai dari kelompok alpha. Untuk caranya seperti ini. Klik analyze, scale ya, reliability analysis. Nah, kita masukkan BI 1 sampai BI 3 ya. Ini harus berkelompok sesuai dengan variabelnya. Kita pindahkan ke kolom item lalu kita klik OK. Nah, ini ya untuk nilai reliabilitasnya menggunakan nilai dari kelompok alpha. Dan untuk variabel lainnya ya tinggal diulang saja. Reliability analysis. Nah, ini kita reset. Kita masukkan PQ 1 sampai PQ 5. Ya, begitu seterusnya nanti diulang sampai ke variabel RP ya. Nah, ini oke. Nah, ini adalah nilai reliabilitasnya untuk variabel RP. Nah, di sini sudah saya rangkumkan ujinya seperti ini ya. Nah, ini nilainya harus di atas 0,6. Ini semuanya sudah di atas 0,6, maka dapat dinyatakan untuk seluruh variabelnya ini reliable ya. Jadi sampai pada tahap uji EFA ini seluruh variabelnya dapat dinyatakan valid dan reliable. Nah, dari sini kita pindah ke aplikasi ya, Amos, dan ini kita melakukan uji confirmatory factor analysis atau CFA. Jadi CFA ini untuk memperkuat ya hasil dari uji uji EFA. Nah, di sini kita mengkorelasikan, bukan mengkorelasikan sih. Ini kita menghubungkan dengan garis kausalitas ke semua variabelnya seperti ini. Nah, di sini kita mengecek lagi apakah masih ada konstruk atau laten yang berkorelasi ke laten lainnya. Dan ini harus tidak ada yang berkorelasi ya. Nah, itu nanti dinyatakan dari nilai ini, dari nilai GOF ini. Jadi GOF ini ada dua yang kita perhatikan, yaitu nilai prop ya atau p-value kalau di sini ya. Nah, ini p-value atau prop, dan nilai dari RMSEA. Nah, ini ya, dua nilai ini. Dua nilai itu yang diperhatikan. Jadi ketika dua nilai ini sudah tercapai, maka ini dapat dinyatakan sudah memenuhi kriteria uji. Jadi untuk uji lainnya seperti GFI, AGFI, TLI, CFI dan lain-lain ini bisa diabaikan seperti itu. Oke, kita buka aplikasi ini ya, Amosnya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita buat variabelnya dulu. Jadi ini jauh berbeda ya dengan Smart PLS. Kalau Smart PLS nanti kita tinggal tarik saja sudah terbentuk ya, variabelnya. Kalau ini kita harus buat secara manual. Karena itu untuk peneliti yang baru ya, itu lebih disarankan menggunakan Smart PLS. Nah, kita klik ini ya. Kita klik seperti ini.
kita buat untuk ini variabel brand image. Nah, ini kita bisa putar posisinya. Brand image di sini ada 3 ya, ada 3 konstruk. Nah, seperti ini. Kita putar dengan menu ini ya. Geser. Ya, seperti ini. Selanjutnya adalah kita beri nama. Untuk beri nama tinggal double klik variable name. Ini kita harus masukkan kodenya ya. Jadi kodenya ini untuk brand image adalah BI, dan ini tidak boleh ada spasi. Kemudian untuk variable label, nah ini bebas, kita masukkan nama aslinya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada data ini ya. Nah, data variabel ini kita harus masukkan secara manual ke dalam aplikasi Amos. Nah, cara memasukkan datanya seperti ini. Jadi nanti yang kita masukkan adalah data ini ya, data Amos yang sudah kita buat. Nah, untuk model yang belum fix nanti bisa di load dari sini ya, di load dari sini. Kemudian nanti kalau sudah fix datanya baru kita simpan di foldernya. Nah, kita nanti loadnya dari sini. Jadi caranya seperti ini, file ya, sorry ini aja. Nah, ini select data, file name. Oke, kita buka file Amos. Nah, ini ya, open, lalu klik OK. Nah, lalu kita analisis properties, output. Nah, ini kita lepas ya centangnya, kita centang ini. Close. Nah, lalu kita bisa masukkan variabel ini ya, variabel konstruknya. Kita buka ini ya. Nah, ini list variable in dataset. Kita masukkan BI1, BI2, BI3 seperti ini. Dan nanti proses ini diulang ya. Jadi di tahap ini aja udah lama prosesnya. Nggak bisa cepat, dan kalau misalkan ada kesalahan ini nggak ada undo ya, semuanya harus diulang lagi dari awal seperti ini ya. Nanti diulang sampai ke semua variabelnya ya, seperti itu prosesnya. Nah, kemudian misal ini sudah dibentuk semua ya variabelnya, lalu kita harus memberi nama variabel error yang ini ya, yang bulat ini. Nah, untuk memberi namanya tinggal plugin, lalu kita pilih ini ya, name unobserved variable. Nah, nanti otomatis ini akan diberi nama seperti ini ya, seperti itu ya. Nanti tinggal diulang semuanya. Untuk mempersingkat waktu, saya bukakan file yang sudah jadi ya, seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah dibentuk semua variabelnya. Nah, kemudian untuk memunculkan ini ya, untuk memunculkan keterangan di gambar ini harus dilakukan secara manual. Jadi lagi-lagi saya bilang untuk Amos ini bukan untuk pemula ya. Ya, untuk caranya seperti ini kita hapus dulu ya supaya jelas. Nah, ini kita klik title, kita klik di sini ya. Untuk font size kita bisa sesuaikan ke 14 atau 12. Ini center align. Nah, kemudian untuk kodenya, nah kodenya ini ya, kode soffit sudah saya sertakan. Ini tinggal copy saja seperti ini. Kalau kita paste di sini, klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita harus menghubungkan ya, menghubungkan variabelnya dengan garis kausalitas. Nah, ini tidak dilakukan secara manual tapi menggunakan plugin ya. Nah, kita pilih ini ya, gambar telunjuk, kita klik semuanya ya seperti ini. Kemudian plugin, drop covariance. Nah, seperti ini kita rapikan ya, kita tarik ya, seperti ini. Kita lepas dulu lalu kita rapikan ya, seperti ini ya. Nah, nanti setelah seperti ini jangan langsung dianalisis tapi kita save dulu ya, takutnya untuk aplikasi Amos ini yang saya bilang ya, karena
aplikasinya jadul ya, kemungkinan errornya itu besar. Jadi kalau error ini tidak di save maka harus diulang lagi dari awal. Ya, seperti ini. Kita save dulu ya. Nah, untuk cara save nya seperti ini, file save as. Nah, kita save di sini ya, di file Amos dulu. Kita beri nama ini sebagai save A1. Save. Kita cek dulu ya apakah outputnya sudah benar. Oke. Nah, kita lakukan analisis menggunakan ini ya, calculate estimate. Nah, kalau tanda panah ke atasnya ini muncul ya, berarti analisisnya ini berhasil dilakukan. Tapi kalau tanda panahnya ini tidak muncul, berarti ada yang salah dengan datanya dan harus diulang semuanya dari awal. Nah, ini ya untuk hasilnya. Nah, kita klik ini akan muncul hasil seperti ini. Tapi untuk memunculkan outputnya ya, output seperti ini yang ada di lampiran, nah kita lihat di sini view text. Model fit. Nah, ini adalah output lengkapnya ya. Nah, bisa dilihat di sini atau di rangkumannya yang ada di gambar. Ini sama. Nah, di sini yang kita lihat seperti tadi yang saya bilang ya, adalah nilai probe dan RSMEA. Ini nilainya adalah 1,59. Nah, ini ya 1,59. Ini sudah lebih besar ya dari 0,05. Ini sudah ada cut off-nya, sudah saya sertakan di sini. Kemudian untuk RMSEA, nah ini harus lebih kecil dari 0,08. Nah, ini sudah lebih kecil ya, 0,021. Maka untuk CFA1 ini, nah ini ya, CFA1 ini bisa diterima ya. Jadi tidak terdapat masalah pada multikoliniaritasnya, ditandai dengan nilai ini ya, probe dan RSMEA. Nah, dari sini nanti kita masuk ke model SEM-nya ya. Dari SEM untuk hipotesis penelitian 1. Di sini saya ada 2 SEM karena pada SEM pertama itu probe-nya ini masih lebih kecil dari 0,05. Jadi harus dilakukan eliminasi sampai probe-nya ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini nanti dieliminasi, itu nanti menjadi ini ya, final modelnya di model 2 seperti ini. Nah, setelah seperti ini ya, kita save dulu. Ini kan sudah fix ya modelnya, tinggal file, save as. Nah, nanti kita bisa simpan di folder sini, save A1, save seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke pengujian SEM ya, M1. Nah, untuk SEM 1 ini kita harus ulang dulu ya. Dan kita hapus lagi. Nah, kita hubungkan untuk variabel independen ya. Variabel independennya ini menggunakan garis kausalitas. Nah, ini ya, seperti ini. Oke. Ini independennya sudah terpilih semua, kemudian plugin, lalu draw covariance. Nah, di sini kita bisa rapikan sedikit ya gambarnya. Bisa seperti ini atau seperti ini, bebas. Selanjutnya kita hubungkan sesuai dengan hipotesisnya. Jadi brand image ke customer, produk ke customer, price, service ya, seperti ini. Kemudian dari customer ke repeat purchase, rapikan. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita harus menambahkan ini ya, variabel error di yang terkena anak panah. Nah, ini ya, di customer satisfaction. Nah, ini kita klik ini, plugin, mode observe. Seperti
seperti ini. Nah, sebelum dianalisis ini kita save dulu ya. Jadi file, save as. Nah, ini masuk nanti ke SEM1 seperti itu. Nah, ini muncul hasilnya. Nah, ini ya, jadi propnya ini masih ini ya, masih lebih kecil dari 0,05. Nah, targetnya ini harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini nanti dilampirkan hasilnya, kemudian dieliminasi, lalu jadi di ini ya, di model 2. Nah, ini harus kita eliminasi. Nah, untuk eliminasinya caranya seperti ini ya. Kita buka dulu ini view text. Jadi seperti yang saya bilang di awal, untuk Amos ini memang bukan buat pemula ya, karena rumit ya prosesnya ya. Tapi semoga saja ini bisa diikuti. Nah, dari sini ya kita lihat MI-nya nih, modification indices. Nah, MI kita harus eliminasi MI-nya ini. Nah, ini yang di sini butuh skill ya, butuh pengalaman, jadi nggak bisa langsung asal hapus itu. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita eliminasi yang paling banyak dulu. Nah, ini E6 ini kan paling banyak nih. 1 2 3 ya, 4. Nah, ini kita harus eliminasi E6. Atau kita bisa juga lihat di nilai MI yang paling besar. Nah, antara E1 atau E6. Nah, kita eliminasi E6 dulu. Ini ya, E6. Kita hapus E6. Nah, seperti ini. Kemudian kita uji lagi. Nah, ini propnya sudah masuk ya. Propnya sudah masuk. Nah, ini 330. Nah, ini sudah masuk, sudah lebih besar dari 0,05. Nah, ini nanti dirapikan ya, kemudian file, save as. Nah, ini masuk ke dalam ini ya, SEM2. Nah, seperti itu. Jadi SEM model 2 yang sudah dieliminasi. Dan untuk outputnya nanti dilihat ya, masih sama caranya seperti ini. Nah, view text. Kita lihat di model fit. Nah, ini adalah output lengkapnya ya. Ini sudah saya rangkumkan di sini. Nah, kemudian pada SEM2 ini kita uji juga normalitas datanya. Nah, normalitas kita lihat di sini ya. Nah, ini assessment of normality. Nah, ini adalah nilai normalitasnya. Ini ada kriterianya, nanti bisa dilihat. Nah, ini keterangannya sudah ada ya. Jadi semua datanya itu terdistribusi normal. Nah, kemudian untuk uji hipotesis ini kita lihat dari nilai ini ya, estimate. Nah, ini adalah nilai dari hipotesisnya ya, sampai sini. Jadi untuk yang ke bawahnya ini nanti bisa diabaikan. Nah, ini adalah pengaruh langsung ya. Nah, ini pengaruh langsung. Nah, di sini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai estimate atau diinterpretasi sebagai koefisien beta, kemudian SE ya, atau standard error, TR dan p-value. Nah, yang diperhatikan adalah nilai koefisien dan p-value. Jadi koefisien ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value ini apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak ya. Jadi kalau signifikan nanti hipotesisnya diterima, kalau tidak signifikan nanti hipotesisnya ditolak. Dari sini bisa diketahui semuanya positif dan signifikan ya. Nah, untuk yang bintang-bintang ini ya, bintang ini artinya p-value-nya ini lebih kecil dari 0,01 ya, artinya ini signifikan, seperti itu. Dan untuk hipotesis mediasi ya, hipotesis mediasi ini kita lakukan perhitungannya secara manual. Seperti yang saya bilang ya di awal, kalau Amos ini memang aplikasi lama, jadi tidak bisa menghitung mediasi. Dan untuk koefisien beta dari pengaruh mediasi itu kita peroleh dari sini ya. Nah, ini dari indirect effect. Nah, ini ya. Ini nilainya di sini.
Nah, untuk p value nya kita harus hitung secara manual. Nah, ini menggunakan Sobel test. Nanti bisa buka browser. Di sini kita bisa ketik Sobel test kalkulator. Nah, ini ya. Nah, kita pilih ini paling atas. Nah, di sini sudah ada cara penggunaannya. Jadi A ini adalah pengaruh dari independen ke mediasi, kemudian B ini adalah dari mediasi ke dependen. Kemudian SA ini adalah standar error dari A, SB adalah standar error dari B, dan C ini bisa diabaikan. Oke, nah kita isi dulu ini ya. Jadi kita akan menghitung hipotesis H6 terlebih dahulu ya, p value-nya. Oke, kita masukkan koefisien beta ya dari brand image ke customer satisfaction. Nah, ini copy, kita paste di input ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan SE. SE kita paste di sini ya, di SA. Kemudian untuk B kita masukkan nilai dari ini ya, dari mediasi ke dependent. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Kita paste di B, kemudian SE kita paste di SB, calculate. Nah, ini adalah hasilnya ya. Dan dari sini nanti di copy, dimasukkan ke sini, dan ini p value nya lebih kecil dari 0,05 ya, maka dinyatakan signifikan. Artinya customer satisfaction ini mampu memediasi ya para brand image terhadap repeat purchase intention, seperti itu. Dan untuk variabel untuk hipotesis H7, nah ini H7 ini adalah produk quality ya. Tinggal kita copy saja di sini. Kita copy ini A-nya ya, A-nya kita ganti. Kita ganti dengan ini, dengan H2 nya. Kemudian SA-nya kita ganti. Nah, untuk B dan SB ini tetap ya, karena ini adalah nilai dari mediasi ke dependent, calculate. Nah, ini adalah hasilnya ya, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nanti untuk yang lainnya nanti tinggal diikuti saja, caranya masih sama saja. Kita lanjutkan interpretasinya. Di sini ada R square ya. Jadi R square ini kita peroleh dari sini. Nah, ini ya, dari nilai square multiple correlation. Nah, CS adalah nilai R square dari ini ya, customer satisfaction. Nah, ini adalah R square nya. Kemudian RPI ini adalah nilai R square dari repeat purchase intention. Nah, ini nilainya ya. Ini sudah ada keterangannya, bisa dibaca ya. Jadi untuk R ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependent secara bersama-sama ya, atau secara simultan. Jadi besaran pengaruhnya di sini bisa diketahui kalau variabel customer satisfaction itu dipengaruhi dari ini ya. Nah, dari ini sebesar 69,1%. Dan untuk purchase, repeat purchase itu adalah 47,0 atau 47% ya. Jadi variabel ini mempengaruhi sebesar 47,0%. Seperti itu. Dan ini juga sudah saya buatkan lampiran kesimpulannya ya, kesimpulan sementara. Juga sudah saya lampirkan untuk output dari AMOS ya, dari AMOS dan SPSS. Oke, sekian untuk analisisnya. Terima kasih.